Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada sore yang indah ini dalam hujan, suasana penuh berkah. Ketika hujan turun, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pintu-pintu langit dibuka. Fa'aksiru minat doa, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di saat hujan turun, karena ini termasuk saat-saat yang mustajabah, yang di situ lebih dimungkinkan untuk dikabulkan doa-doa kita. Kita juga berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah, mudah-mudahan hujan yang turun menjadi manfaat, menjadi berkah, menjadi kehidupan, menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah di dalamnya dan mengkaji maknanya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Juga duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga dalam rangka untuk banyak bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyelusuri kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menemukan berbagai macam ibrah terbaik untuk kita bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berbahagia untuk termasuk orang-orang yang disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaga beliau Al-Kautsar, diberi minum dengan tangan beliau, bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, sampai kemudian bisa mendapatkan syafaatnya dan membersamai beliau di dalam Firdausil A'la. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan kita tentang urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada poin ke-6 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat yang ke-108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah, ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata, ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang ittiba, mengikuti aku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jadi di antara makna mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kemudian kita mengikuti beliau, meneladani beliau di dalam salah satu amal yang paling besar,
di dalam dinil Islam, yaitu amal dakwah. Sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai al-akhirun as-sabiqun. Nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah yang paling akhir tetapi yang paling mula-mula. Yakni yang paling akhir di dalam ditampilkan di pentas dunia, yang paling akhir ditampilkan untuk umat manusia, tetapi as-sabiqun adalah yang pertama-tama, yang lebih dulu di dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Mengapa kok bisa demikian? Terakhir tampil tapi pertama masuk surga, gitu ya. Kalau di teknik ada last in first out, gitu ya. Ada. Kalau ini last out first in, gitu ya. Ya, dia keluarnya terakhir tapi masuknya pertama-tama, gitu ya. Ya, keluar ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah umat manusia terakhir kali, di akhir zaman, di penghujung sejarah. Tetapi dia masuk surga yang paling awal. Rahasianya, kata Imam Nawawi, di antaranya adalah karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghela selendang yang dulu hanya dipakai oleh para nabi dan para rasul, yaitu selendang dakwah. Jadi amal besar yang kemudian dikhususkan secara menyeluruh untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amal dakwah, yang itu tidak dianugerahkan Allah pada umat-umat sebelumnya. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah, ya, Nabi Nuh, rasul yang mendapatkan risalah, itulah yang berdakwah. Pada masa Nabi Hud alaihissalam demikian pula. Pada masa Nabi Salih, beliaulah yang mendapatkan tugas dakwah. Begitu terus menerus sampai kemudian pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, adalah kalian pada waktu itu menjadi sebaik-baik ummah. Jadi ayat ini dulu ada yang membaca di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat, kata dia. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kau tahu Allah menjadikan kita sebaik-baik umat, gitu. Kata dia, li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ungdur hadal lafad, coba perhatikan lafad ini. Lafadnya apa? Fi'il madhi. Kuntum khaira ummatin. Kuntum itu fi'il madhi, artinya adalah kalian dulu. Adalah kalian dulu. Nah, berarti fi'il madhi, kata kerja lampau bentuknya. Kalau begitu tidak selalu, berarti tidak selalu. Kalaulah Allah menghendaki kita ini selalu menjadi sebaik-baik umat, maka pasti kalimatnya antum khaira ummatin, gitu ya. Bukan kuntum tapi antum. Kalau antum, kalian, itu ya, khairu ummah adalah sebaik-baik ummah. Antum khairu ummatin. Antum utawi sira kabeh iku khairu ummatin saapi-api umat. Tetapi tidak, Allah mengatakan kuntum. Kuntum adalah kalian dulunya, gitu ya. Itu sebaik-baik umat. Kapan dulunya itu? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Nabi SAW berada di tengah-tengah kami, maka itulah jaminannya menjadi sebaik-baik umat. Tetapi kata Sayyidina Umar, kita bisa menjadi bagian sebaik-baik umat yang membersamai, yang menyertai Rasulullah SAW itu kapan? Kalau syarat dan ketentuan berlaku, kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itulah
yang akan membuat kita secara personal masing-masing individu menjadi bagian dari kalimat kuntum khaira ummah. Jadi kalau kita sekarang ngaku, wow kita ini umat Islam, sebaik-baik umat, nanti dulu. Ini fi'ilnya fi'il madhi ayatnya. Jadi kapan umat Islam menjadi sebaik-baik umat? Dulu ketika bersama Nabi SAW. Apakah bisa lagi? Bisa. Kalau kemudian mayoritas umat mengikuti Rasulullah SAW di dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jazakallah. Jadi syarat dan ketentuannya adalah dakwah. Maka kita ini betapapun, bagaimanapun mengupayakan supaya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berdakwah. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi umat yang seperti kita ini, tidak berdakwah adalah masalah. Berdakwah memang masalah, tapi tidak berdakwah lebih masalah. Salah satu indikator bahwa tidak berdakwah itu bermasalah adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya tentang Bani Israel. Allah mengatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Dilaknati orang-orang kafir Bani Israel itu di atasnya Dawud alaihissalam dan juga Isa alaihissalam. Dilaknati kenapa? Karena mereka melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa taala? Kana la yatanahuna an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak saling mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh sesamanya. Mereka itu tidak saling mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh sesamanya. Demikian pula kita dapati makna yang serupa dalam kisah tentang orang-orang yang tinggal di tepi laut. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, kata Allah, tanyakan kepada mereka tentang sebuah negeri al-qaryah yang terletak hadiratal bahr, di tepi lautan. Tentang apa yang terjadi di negeri itu, yaitu orang-orang yang kemudian melakukan pelanggaran hari Sabtu. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang mana dikhususkan bagi mereka hari Sabtu untuk beribadah, tidak untuk bekerja, tetapi Allah hendak menguji mereka. Bagaimana cara Allah menguji mereka gitu ya? Pada hari Sabtu itu ikan-ikannya banyak dan bahkan berduyun-duyun. Itta'tihim haitanuhum yauma sabtihim surra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ketika hari Sabtu, ikan-ikannya itu di laut surra'an. Kata surra'an ini menurut para mufasir kayak tempatnya nggak cukup sehingga ikannya harus gantian, ada yang harus loncat supaya bisa memberi tempat untuk yang lain di dalam air. Masya Allah ya. Itu ujiannya begitu. Jadi ketika hari Sabtu mereka harus beribadah itu, ikan-ikannya ini surra'an, rebutan tempat, sampai-sampai ada yang harus loncat-loncatan, gantian loncat supaya semua kebagian tempat di air gitu ya. Masya Allah. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sementara kalau bukan hari Sabtu, ikan-ikannya kok nggak kelihatan gitu. Jadi ini yang kemudian dimaknai oleh sebagian ulama, ujian itu datang di titik kelemahan kita masing-masing. Ujian itu akan mendatangi kita dari arah di mana apa yang paling dijunjung tinggi oleh hati kita. Kesenangan kita di mana? Kira-kira di situ barangkali justru yang paling berat ujian yang akan kita lalui. Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu menjunjung tinggi cinta. Maka ujiannya ujian cinta, gitu ya. Ujian Sarah, ujian Hajar, ujian meninggalkan anak dan istri di lembah tak bertanaman, ujian menyembelih putra, ujiannya ujian cinta semuanya. Ketika lulus maka Allah mewisuda dia sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, karena lulus ujian cinta.
Kalau Sayyidah Maryam, bagian ujiannya karena dirinya menjunjung tinggi kesucian, ujiannya soal kesucian. Didatengin malaikat rupanya sempurna. Malaikatnya ngasih kabar kamu bakal hamil. Wah, kan itu kan shocking gitu ya. Sesuatu yang sangat berat diterima. Karena apa? Yang dijunjung tinggi adalah kesucian, ujiannya di situ. Nabi SAW orang yang menjunjung tinggi kejujuran, as-sidqu. Maka Rasulullah SAW itu diujinya, bayangkan 40 tahun tidak ada orang yang membantah beliau. Semua mengatakan yes, kami percaya Muhammad, engkau al-amin, engkau selalu memegang janji, engkau tidak pernah berkata dusta. Lalu ketika kemudian beliau menyampaikan Al-Quranul Karim, tiba-tiba orang-orang berkata kami gak percaya. Coba bayangkan, 40 tahun dipercaya, tiba-tiba begitu menyampaikan kebenaran yang berasal dari wahyu, orang-orang bilang kami nggak mau percaya padamu lagi, hai Muhammad. Ujian itu dari arah mana kita lemah. Maka hati-hati. Itu ya, yang lemahnya soal uang, jangan mengajukan diri jadi bendahara. Membahayakan ini kalau kita tahu titik lemah kita masing-masing gitu ya. Kalau sudah tahu kita ini kelemahannya dalam soal harta, jangan main api dalam soal harta. Kalau ujian kita ini soal jabatan, kedudukan, pengaruh, ya sudah, nggak usah nyalon. Syukur sendiri aja, nggak usah nyalon. Kalau kita tahu bahwa ujian kita ini soal lawan jenis, ya sudah, jangan kemudian membuka pintu-pintu yang memungkinkan syaitan mengambil alih kendali dan menjadi sebuah kerusakan bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita mengenali titik lemah kita itu di mana. Oh, kok saya titik lemahnya di semua ya, bisa jadi gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya berarti kita mesti lebih hati-hati di dalam menjaga diri dari berbagai macam ujian. Nah, cerita tentang orang-orang tadi sama. Kita ini kadang-kadang menjelang Jumatan kita buka toko, kok sing teko gitu ya, konsumennya banyak gitu ya. Buka warung menjelang iqomah gitu ya, pesen malah nambah gitu kan. Pokoknya yang namanya ujian itu di titik lemah kita, tetapi kita diwajibkan untuk istiqomah. Jadi memang ujian itu begitu, datang itu yang goda itu kalau tidak seperti itu ya namanya bukan ujian gitu ya. Inilah ujian kita gitu di saat-saat tertentu. Ya, jenengan kalau ujiannya masih misalnya jam sholat maghrib sinetronnya bagus, ibu-ibu biasanya. Terus apalagi pas bola gitu ya, jam tahajud bolanya lagi seru-serunya. Ya semua Gusti Allah itu menguji demikian gitu. Nah, orang-orang ini tadi hari Sabtu ikannya kok banyak, hari bukan Sabtu ikannya nggak ada. Nah, kemudian sebagian di antara mereka bikin helah. Jadi, menurut sebagian mufasir sebenarnya mereka tidak benar-benar melanggar hari Sabtu, cuman ngakali. Pasang jaring Jumat sore, ngangkatnya malam Ahad gitu ya. Itu kan dapat gitu ya. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada saat itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Oh, jelas pelanggaran. Ya tetap baik nek kemudian kita masang jaringnya Jumat sore, ngangkatnya malam Ahad gitu ya. Itu memang secara zahir tidak kena pelanggaran hari Sabtu. Tetapi kan agama itu bukan cuma soal zahir, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang hatimu terasa tentram meskipun orang-orang mencelanya. Kalau hati kita benar loh ya, ini ada syarat dan ketentuan. Saya itu tenang kok Ustaz. Meskipun orang-orang mencela saya itu tenang kok. Sebentar itu hati tenang apa hati mati? Maksiat dileki orang gugu katanya hatinya tentram gitu. Wah, ini harus dicek dulu ini. Hati tentram atau hati mati. Itu beda-beda tipis ya. 11-12. 11 siang dan 12 malam. Beda sekali. Ya, memang hati nurani gitu ya. Hati nurani kita mengatakan ini yang benar. Meskipun orang-orang sekitar kita mengatakan enggak boleh itu. Benar kok. Yakin.
Tapi sebaliknya, yang disebut dosa itu adalah yang menggelisahkan, meskipun kita tanya kepada 1000 ustadz semua mengatakan enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian hati kita, wah kok ya enggak tentrem ya saya itu. Nah, maka suara hati nurani itu lebih layak untuk diikuti dalam hal yang sedemikian. Jadi kata istafti qalbak itu syarat dan ketentuan berlaku. Kalau hatinya sehat itu bisa jawab gitu. Kalau hatinya sedang bermasalah juga jawabannya bermasalah gitu ya. Mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan itu adalah apa-apa yang kamu merasa tentram meskipun orang tidak setuju. Sebaliknya disebut dosa kalau kemudian kamu merasa gelisah meskipun orang-orang membenarkan. Nah ini coba bayangkan, pasang jaring Jumat sore diangkat malam Ahad gitu. Sepanjang hari Sabtu kira-kira fokus ibadah apa mikir mlebu pira ya gitu. Kira-kira fokus ibadah atau mikirin jaring? Mikirin jaring gitu. Dan itulah yang terjadi pada saat itu, sehingga kemudian ada orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Mereka mengatakan jangan gitu toh bro, dilarang itu ya dilarang, ya wis lah, enggak usah carikan hari Sabtu wis piye carane, pokoknya kita cari ikan di hari lain, sabar insyaallah cukup gitu. Ada yang melakukan nahi mungkar. Lalu ada golongan ketiga. Siapa golongan ketiga ini? Orang-orang yang menegur orang-orang yang nahi mungkar, mengatakan buat apa? Gitu ya, ditegur. Yang penting kan kita enggak. Gitu ya. Untuk apa kalian melarang dari kemungkaran terhadap orang-orang yang sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah yang akan mengadab mereka. Itu urusan privat mereka dengan Tuhan. Udah biarin, nggak usah ditegur. Jadi mereka ini mengatakan gitu ya, dakwah itu tidak perlu, nahi mungkar itu tidak perlu. Karena apa? Karena itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita tidak terlibat. Apakah betul pandangan yang demikian? Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita tentang nahi mungkar. Itu seperti orang yang sama-sama naik kapal, sama-sama naik perahu. Ada yang naik perahu itu dapat tempatnya di atas, ada yang naik perahu itu dapat tempatnya di bawah, di geladak bagian bawah. Yang di bagian atas itu ya, itu kalau memerlukan air itu tinggal nguncal ke timbo, dapat air dari luar gitu ya. Tapi yang di geladak bawah itu kalau mau ngambil air itu harus naik ke atas, nimbo, terus diangkut ke bawah airnya. Repot. Maka yang di bawah ini kepikiran, samping kita inilah air toh. Yo. Nah, kok kita susah-susah naik turun buat apa? Capek. Udah ini dilubangin aja nanti kita dapat air gitu kan. Logika maksiat itu kan begitu. Logika maksiat itu piye penae rasa ribet gitu kan. Itu logika kemaksiatan. Nah, udah nggak usah naik, kita tinggal lubangin aja kapalnya biar kita dapat air gitu. Akhirnya kemudian mereka melubangi kapal. Kira-kira kalau orang yang di atas terhadap perbuatan orang-orang yang di bawah ini melubangi kapal ini diem saja, apakah mereka nanti kalau kapalnya tenggelam jadi selamat? Enggak, ikut tenggelam. Kenapa? Karena mereka di kapal yang sama. Logikanya kan begitu. Jadi misalnya yang bawah itu ngelubangi kapal biar airnya masuk, terus yang di atas, yang penting kita nggak terlibat yo bro yo. Yang penting kita nggak ikut-ikutan ngelubangi kapal, atau kita nggak salah. Apakah begitu akan selamat? Enggak. Jadi logikanya kata Nabi SAW tentang nahi mungkar itu kayak kita naik kapal bareng. Kalau yang di bawah ngelubangi kapal, kok kita diem saja, tenggelam, bareng tiji tiba itu. Mati siji, mati kabeh. Karena apa? Karena kapal itu dinaiki bersama. Jadi bagaimana cara kita menjaga masyarakat secara komunal adalah dengan cara melakukan nahi mungkar, melakukan amar ma'ruf, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah orang-orang yang melanggar hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anjaynal ladina yanhauna 'anil munkar. Maka kami selamatkan orang-orang yang
mencegah dari kemungkaran, gitu ya. Dan kami binasakan orang-orang yang zalim. Nah, kira-kira orang yang tidak mencegah kemungkaran meskipun tidak terlibat termasuk zalim atau termasuk yang mencegah kemungkaran? Zalim karena diam. Sehingga ini menjadi dalil tegas betapa kemudian dakwah ini adalah salah satu perkara yang paling urgen di dalam beragama. Jadi tidak bisa tidak kita yang hidup sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan dakwah sebagai salah satu hal yang bisa kita jadikan amal andalan, amalun azim untuk kelak menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita ini kalau beramal dalam dakwah, misalkan ada satu orang mendapatkan hidayah disebabkan karena dakwah yang kita lakukan, gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam beberapa hadis. Yang pertama kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada onta yang merah. Sudah pernah lihat onta yang merah? Sudah pernah? Nanti di Google ya. Onta merah di Google pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh. Onta merah itu ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Berarti dia langka. Kalau langka harganya mahal. Dalam bahasa Italia, merah itu Ferrari. Bahasa Italianya merah itu Ferrari, gitu ya. Itu merah artinya. Sehingga kemudian kita tahu kalau mobil mereknya Ferrari itu mahal apa murah? Mahal. Sama unta yang Ferrari atau unta yang merah, gitu ya, itu harganya mahal. Khairul laka min khumurin na'am, orang dapat hidayah disebabkan kita lebih baik daripada unta yang merah. Wa qila khairul laka minad dunya wa ma fiha, dan dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengatakan khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Dunia saja mahal, apalagi seisinya. Berapa harga dunia? Tanahnya aja loh ya. Tanahnya aja di Jogokarian ini sudah 6 juta per meter. Gitu kan. Di beberapa titik itu sudah harganya sekian. Itu ada yang 4 juta per meter, ada yang 6 juta per meter. Per meter. Seluruh dunia berapa harganya? Insyaallah mahal. Itu baru permukaannya ya, belum gali ke bawah gitu kan. Sampai inti bumi itu. Subhanallah. Mahal. Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Apalagi yang ada di dalamnya, jauh lebih mahal lagi. Inilah besarnya pahala orang-orang yang kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah. Sedemikian pula disebutkan oleh Nabi SAW, gitu ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau ada kita menunjukkan satu kebaikan, orang mengikuti kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukan amal itu. Meskipun dia duduk-duduk, meskipun dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan jalan beramal dari dirinya. Ini bukan berarti kalau begitu nyuruh-nyuruh aja kita nggak usah melakukan, bukan. Tetapi orang yang mengamalkan dan mendakwahkan amalnya untuk juga diamalkan oleh orang lain, dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya itu, seperti dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mensunahkan di dalam Islam itu satu sunnah kebaikan, maka baginya ada pahala, disertai pula dengan pahala orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tiba, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan itu sedikit pun juga.
kita membayangkan pahalanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain yang memulai amal-amal baik, sunnah-sunnah hasanah dalam Islam itu, ya kita mengamalkan mereka dapat bagian, kita mengamalkan mereka dapat bagian, terus menerus tanpa henti. Inilah indahnya dinil Islam, bagaimana kemudian generasi mula-mula mendapatkan keutamaan berupa uswah, berupa teladan yang mereka goreskan dalam kehidupan. Dan ini bagian dari dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita bahas kemarin sampai pada makna bahwa yang namanya dakwah itu tulut tarik, panjang jalannya, qillatur rijal, sedikit yang mau menempuhnya, kasratul uqubat, banyak masalahnya, gitu ya. Azmatul ajr, besar sekali pahalanya, Masya Allah. Hadis sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, yang kita lakukan adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap upaya yang mendekatkan manusia ke jalannya Allah itu disebut sebagai dakwah. Dan yang namanya dakwah itu tidak sekedar ceramah. Yang namanya dakwah bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi memberi contoh, gitu ya. Memberikan sentuhan ta'liful qulub, sentuhan hati yang bisa membuat orang semakin ingin mengenal Allah dan Rasulnya dan juga dinul Islam. Memberikan tauladan dalam berkehidupan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala suatu upaya yang bisa kita lakukan untuk membawa manusia ke jalan Allah disebut sebagai dakwah. Ad'u ilallah, mengajak manusia, membawa manusia, menarik manusia ke dalam agama Allah, ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita punya bisa menjadi bekal kita untuk melakukan dakwah. Hobi kita bisa menjadi bagian dari dakwah. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan bisa menjadi bagian dari dakwah. Sekedar sunnah membagi-bagikan makanan kepada tetangga, memasak dengan memperbanyak kuahnya supaya tetangga ikut rasan, supaya tidak cuma mencium baunya tapi bisa merasakan rasanya, gitu ya. Ini bagian dari dakwah. Kawan di Jepang membuktikan dengan suka berbagi masakan Indonesia kepada tetangga-tetangga Jepangnya. 4 tahun kuliah di Jepang bisa mengislamkan beberapa keluarga. Seorang pemuda muslim di London membuktikan dengan mengamalkan sunnah yang sangat sederhana, namanya istinja dan istibro. Tahu ya, istinja dan istibro. Istinja itu membersihkan diri sampai najak, sampai suci setelah buang air besar dan buang air kecil, istinja. Istibro ini mencegah agar jangan sampai setelah istinja ada yang keluar lagi. Ini namanya istibro. Kalau laki-laki, salah satu sunnah kita adalah melakukan istibro. Istibro ini caranya bagaimana? Ditekan-tekan bagian yang perlu ditekan supaya misalnya air kencingnya keluar semuanya, jangan sampai ada yang tersisa, gitu ya. Tekan kandung kemihnya, tekan bagian bawah salurannya, gitu ya. Kemudian tekan bagian yang mengeluarkannya sampai kemudian tetes terakhir, gitu ya. Sampai tetes terakhir. Nah, baru kemudian dibasuh, istinja dengan air. Nah, sesudah itu insya Allah aman, gitu ya. Karena kadang-kadang kalau orang tergesa-gesa itu belum tuntas keluarnya sudah dibasuh dengan air, itu nggak terasa kemudian nanti ternyata celananya begitu dicek ada noda, celananya begitu dicek bau. Celananya begitu cek itu jelas najis. Maka Nabi SAW dulu pernah melewati 2 kubur dan beliau SAW menancapkan 2 pelepah kurma ke dalam tanah kubur itu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya 2 orang yang berada dalam kubur ini disiksa Allah bukan karena dosa besar. Yang satu karena tidak hati-hati terhadap kencing, tidak hati-hati terhadap al-baul atau kencing. Yang satu disiksa karena mengikat kucing. Mengikat kucing gimana? Karena mengikat kucing lalu tidak ngasih makan. Harusnya kalau nggak mau ngasih makan jangan diikat kan gitu, biar nyari makan sendiri gitu. 2 orang ini kata Nabi disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena kencing, yang satu karena kucing. Jadi cing semuanya. Yang satu kencing, yang satu kucing.
Maka Nabi menancapkan pelepah kurma itu, kata Nabi SAW, semoga Allah menangguhkan siksa mereka sampai pelepah-pelepah ini kering. Ini adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya yang mendapatkan masalah di alam kuburnya karena dosa yang mungkin dianggap sepele, dosa yang dianggap ringan. Maka ada satu hadis dalam Musnad Ahmad, ittaqul baul fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil qabri. Takutlah kepada air kencing, hati-hatilah terhadap air kencing, karena dia adalah perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di dalam kubur. Jadi kalau perkara pertama yang dihisap di alam akhirat itu salat, perkara pertama yang dihisap dalam kubur adalah kencing. Ini masuk akal karena syarat sahnya salat adalah suci. Kadang-kadang penjenengan misalnya pipisnya yang tidak bersih itu di kantor, siang padahal harus sholat duhur, nggak sempat ganti, sholat duhurnya jadi sah atau tidak? Itulah yang kemudian menjadi masalah, gitu ya. Karena ini perkara yang mendasari ibadah, taharah, kesucian, suci dari najis, ini adalah bagian dari kebersihan kita, suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, cerita tentang pemuda di Inggris ini, karena dia istinja dan istibroknya bagus, sehingga petugas laundrynya itu tanya, kok kamu beda dengan siapa? Dengan teman-teman. Apanya yang membedakan kamu ini beda dari teman-temanmu yang lain? Nah, teman-temanmu itu pakaian dalamnya pasti kotor dan berbau, sementara pakaian dalammu selalu bersih. Nah, kemudian dia jelaskan tentang istinja dan istibrok sebagai bagian dari ajaran Islam. Maka tukang laundry itu beserta seluruh karyawannya kemudian masuk Islam, gitu ya. Masya Allah. Jadi dakwah itu kadang-kadang karena keikhlasan, karena ketulusan hati, apapun bisa menjadi satu wasilah dakwah. Konon Imam Ibnu Hajar Asqalani itu ngejek aja bisa jadi hidayah, gitu ya. Saking kuatnya kekuatan rohani beliau. Jadi ada cerita Imam Ibnu Hajar Asqalani itu kan beliau waktu usia sudah sepuh menjadi qadhi agung di Kairo di Mesir. Beliau jadi qadhi agung di Kairo. Antum tahu Asqalan itu mana? Asqalan itu sebelah utara Gaza, jadi di Palestina. Beliau kelahiran Asqalan, kemudian beliau ketika sudah usia senja tinggalnya di Mesir dan beliau menjadi hakim agung di pengadilan Kairo. Karena hakim agung, beliau itu dapat fasilitas kereta dinas. Zaman itu kereta dinas itu satu hal yang mewah, gitu ya. Dan ini terkait juga dengan kondisi beliau yang sudah sepuh, jadi memang diberi oleh pemerintah fasilitas kereta dinas. Nah, satu hari beliau sedang naik kereta dinas itu dihadang oleh seorang Yahudi yang pekerjaannya adalah penjual minyak berbau. Kayak oli-olian lah zaman sekarang ini. Tukang oli kan kita bisa tahu sendiri ya, belepotan, bau. Pasti bajunya baju kotor, jelek gitu kan. Nah, ini Yahudi penjual ter ini kemudian menghadang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Ibnu Hajar turun bertanya, ada apa nak? Apa kau punya perlu? Gitu ya. Yahudi itu mengatakan, saya mendengar nabimu bersabda. Jadi dia tahu hadis. Yahudinya ini tahu hadis. Kata dia, nabimu bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi dia mengutip hadis ini Yahudi ini. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau begitu, lihat keadaan kita, kata si Yahudi. Melihat keadaanmu yang berpakaian mewah, gitu ya, hidup nyaman, punya kereta dinas, dibandingkan aku, seorang Yahudi, penjual ter yang hidupku sengsara, maka berarti kamu sedang di surga, aku sedang di neraka sekarang ini, yang berarti aku mukmin, kamu kafir. Jadi pede Yahudina ini. Jadi karena kamu itu hidup mewah, maka kamu seakan di surga. Loh, dunia ini surganya orang kafir, berarti kamu kafir. Sedangkan saya ini, kata si Yahudi, saya ini orang yang menderita, hidup susah seperti ini. Berarti saya ini orang mukmin karena dunia ini penjaranya orang beriman. Imam Ibnu Hajar ini cool, stay cool. Beliau senyum. Nak, aku tanya, gitu. Apa yang kunikmati sekarang ini
naik kereta, berpakaian bagus, makan enak, hidup nyaman. Kira-kira dibandingkan nikmat surga, bagus mana? Kata si Yahudi, ya bagus nanti nikmat di surga. Kata Imam Ibnu Hajar, nah betul. Karena nanti di surga itu lebih bagus daripada ini, maka aku ini sekarang rasanya terpenjara. Loh iya kan, pembandingnya kan begitu. Nanti kalau di surga lebih enak, berarti kalau kita sedang menikmati fasilitas seperti ini analoginya seperti kita di penjara, gitu ya. Oh, di surga nanti aku muda enak, nggak tua kayak gini. Padahal kamu tahu sendiri, nikmatnya orang tua itu sudah sangat dikurangi sama Allah. Tidur kurang, makan kurang, gitu ya. Gitu ya. Sama istri kurang, semuanya kurang. Orang tua sih, gitu. Jadi aku ini dibandingkan nanti ketika masuk surga, aku ini sedang di penjara. Kata Yahudi, kok gitu? Nah coba kalau kamu, kata Imam Ibnu Hajar, apa yang kamu alami sekarang? Susah, makanan tidak enak, pakaian compang-camping, bau, miskin, miss queen gitu ya. Miss nona, queen ratu, nona ratu, miss queen gitu ya. Miskin banget kayak begitu. Kira-kira dibandingkan siksa neraka yang kamu alami sekarang, itu lebih ringan apa lebih berat? Hanya lebih ringan. Nah maka kamu itu kalau dibandingkan nanti waktu masuk neraka, sekarang ini surga bro. Oh iso ngaso, di neraka nggak bisa ngaso, you know. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, jadi kamu ini sekarang hidup kayak begitu susahnya itu masih surga bro, dibanding nanti ketika masuk neraka beneran. Jadi hadisnya bener. Dunia ini penjara orang mukmin. Wah aku terpenjara ya nanti dibanding kebebasanku di surga nanti. Dan surganya orang kafir, yaitu kamu sedang hidup di surga. Karena apa? Nanti kalau masuk neraka, luwe sengsara. Itu Yahudinya dapat penjelasan begitu itu nangis. Kalau kita kan tersinggung ya. Dia nangis kemudian berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan diejek saja dapat hidayah. Memang yang ngejek ini enggak sembarangan. Kita ini sudah muji-muji orang kok enggak dapat hidayah gitu. Udah direwangi muji-muji orang kafir supaya tertarik belajar Islam, enggak tertarik ya. Ini Imam Ibnu Hajar sekali ngejek yang diejek masuk Islam itu. Masya Allah. Dan kemudian, Masya Allah ya, begitu dia bersyahadat, Imam Ibnu Hajar nggak peduli bajunya bagus, baju dia jelek, kotor, langsung dipeluk gitu ya, disambut sebagai saudara sama mukmin, sama muslim. Kemudian dia menjadi salah satu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi inilah gitu ya kekuatan ruhani. Orang dakwah itu yang terpenting dari hatinya ternyata. Bukan soal hanya strategi-strategi yang taktik-taktikan. Apalagi dakwah kok pakai tipu-tipuan, nggak usah. Wong ini kebenarannya Gusti Allah. Sampaikan saja ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Ini kunci dakwahnya Nabi SAW itu ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Agama kita ini agama burhan, agama yang ditegakkan di atas ilmu. Jadi kita ini menyampaikan dinil Islam ini tidak perlu menonjol-nonjolkan sisi ajaib-ajaibnya. Ya kadang-kadang sisi ajaib itu ada di dalam agama kita dan bagian dari keimanan kita untuk kemudian juga mengakuinya. Tapi tidak semua yang ajaib itu kemudian bermanfaat untuk dakwah kalau tidak berdasarkan ilmu. Nah, kalau soal ajaib-ajaiban, apa kurangnya Bani Israel coba? Melihat tongkat berubah jadi ular, tangan bercahaya, tukang sihir dikalahkan, gitu kan? Kemudian apa lagi? Di Mesir turun bencana, ada katak, ada belalang gitu ya, ada darah mengalir di Sungai Nil, semuanya gak karuan dan semuanya hilang dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Mereka lihat lautan terbelah sampai
ujung mereka bisa berjalan dengan selamat. Fir'aun ditenggelamkan. Subhanallah. Mereka melihat manna dan salwa turun dari langit. Manna dan salwa turun dari langit sebagai hidangan langsung untuk mereka. Ini kan luar biasa ya. Semua keajaiban itu di hadapan mereka lihat. Tetapi inilah riskannya mendakwahkan keajaiban-keajaiban di dalam agama. Satu, keajaiban itu tidak bisa dipastikan, nggak ada rumusnya. Oh, jenengan kalau baca Al-Fatihah 1000 kali nanti pasti hafal Al-Fatihah. Ayo jelas. Tapi kadang-kadang ada orang yang kemudian memberikan kepastian, kalau baca Al-Fatihah 1000 kali dagangannya pasti laris. Ya mbok ya gitu kan. Belum tentu. Satu, yang namanya keajaiban belum tentu bisa dipastikan. Yang kedua, keajaiban itu kalau kemudian dijadikan dasar keimanan, nanti kalau ketemu keajaiban lain bisa runtuh. Contoh, Bani Israel lihat patung sapi buatan Samiri dari emas bisa bersuara. Bubar imannya. Subhanallah. Itu yang terjadi. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keajaiban sholat subuh ya ada, keajaiban sholat duha ada, keajaiban sholat tahajud ada, keajaiban sholat asar ada. Semua sudah ditulis ya, ada bukunya masing-masing. Yang belum ada bukunya, keajaiban sholat jenazah. Tapi ini kan semuanya keajaiban. Loh, kita perlu yakin. Loh, memang kalau memang ada dalilnya sahih, keajaiban 2 rakaat sebelum subuh, memang ajaib. Allah menyediakan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Allah menjaminkan inna Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan gitu ya. Berbagai janji. Nabi SAW memberikan fadilah-fadilah, jelaskan pada kita. Kata Ibnu Mas'ud gitu ya, akan diberikan kecukupan. Kecukupan ya, bukan kekayaan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, barang siapa membaca surah Al-Mulk di pagi hari, maka dia terjaga sampai pagi berikutnya. Di sore hari maka terjaga sampai pagi berikutnya, pembacaan di pagi hari terjaga sampai sore berikutnya. Ini fadilah-fadilah, kita yakin, kita imani. Tetapi di luar itu, kalau kita mendakwahkan dinil Islam ini kepada orang lain, apalagi dia belum beriman, ya kita nggak bisa memaksa dengan doktrin. Pokoknya diimani, nanti pasti yakin, gitu. Nanti pasti terwujud. Nanti dulu. Din ini di atas ilmu. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwa tiada ilah selain Allah. Islam ini kalau menjelaskan sesuatu selalu sederhana dan telak. Contoh, ada orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kita nanti kalau sudah mati masa hidup lagi, sudah jadi tulang belulang dan bahkan debu, mosok nanti bisa utuh lagi untuk menerima pertanggungjawaban amal baik nikmat maupun siksa. Apa logika yang ditawarkan Allah? Simple. Loh, kamu itu loh dulu nggak ada sama sekali, bisa jadi ada. Mosok ada sisanya, lebih sulit bagi Allah untuk jadiin utuh lagi. Lebih gampang, kok masih ada sisanya. Dulu aja kamu nggak ada bisa jadi ada. Kok ada sisanya kamu pikir nggak akan diadakan lagi? Clear, logis. Jadi hari pembalasan itu sangat kita yakini, diimani. Kok bisa? Logis-logis saja. Wong kamu dulu nggak ada bisa jadi ada. Kok kamu bilang tinggal tulang belulang, tinggal debu, tinggal tanah, kok nanti bisa ada lagi? Ayo bisa, gampang, wong masih ada sisanya. Wong dulu nggak ada apa-apanya, jadi ada kok, apalagi ada sisanya. Lebih mudah bagi Allah untuk menyusun kembali. Gitu. Teman-teman ateis, asal kejadian manusia begini-begini, semuanya kebetulan, elok. Bisa kebayang nggak ada tornado melibas sebuah kota, begitu tornadonya lewat, kotanya bukan tambah rusak, tapi tambah rapi.
Jadi bahkan gitu ya, kalau Ahmad Didat itu ditanya sama orang ateis gitu ya, dan dia meyakini manusia itu generatio spontanea, dulu itu makhluk hidup itu tercipta karena ada larutan di bumi ini yang disebut sebagai sop purba gitu ya. Kemudian kena petir, kena apa, kena suhu, kena tekanan, kena apa, kemudian membentuk asam amino lalu jadi makhluk hidup. Kata Syekh Ahmad Didat, ada sebuah tornado melewati pabrik baja dan pabrik karet. Lalu tornado itu menyambar kedua pabrik itu. Hasilnya begitu tornadonya selesai, dihasilkan mobil-mobil canggih. Masuk akal nggak? Ya probabilitasnya dari kebetulan kok bisa tercipta makhluk serumit ini gitu ya. Itu ya kayak tadi ada tornado nyamber pabrik pabrik karet sama pabrik baja langsung jadi mobil. Kayak dulu ada orang mulhid ateis itu mengunjungi Imam Abu Hanifah. Wah Abu Hanifah, bagaimana mungkin kau percaya bahwa dunia ini ada yang menciptakan? Sebentar saya mau cerita, kata Imam Abu Hanifah. Cerita apa? Ada kapal. Kapal gimana? Kapalnya itu berlayar melewati lautan yang sangat dahsyat. Badai menerjang kapal itu luar biasa, diontang-antingkan di dalam lautan, nggak karu-karuan gitu ya. Kemudian kapal itu nggak ada nakodanya. Dan ternyata bisa selamat sampai tujuan tanpa kurang suatu apa. Kata orang-orang mulhid itu, kata orang ateis, ya nggak mungkin kapal loh bisa sampai ke tujuan padahal nggak ada nakodanya. Apalagi badai. Lucu ya kata Imam. Oh lucu. Kalian itu lebih lucu, nggak bisa. Alam semesta ini gitu ya. Planet-planet, bintang-bintang beredar, bumi, langit, lautan, gunung-gunung, semuanya dalam keteraturan begini. Kok kalian pikir nggak ada nakodanya? Gitu. Juga ya. Subhanallah. Imam Syafi'i ditanya, apa buktinya bahwa Allah itu Maha Pencipta? Loh ada hujan turun. Hujan turun menumbuhkan rumput. Rumputnya dimakan domba, yang keluar benang wol. Hujan turun di daerah lain, menumbuhkan murbei, dimakan ulat sutra, yang keluar benang sutra. Ada hujan turun di daerah lain, yang tumbuh pohon kapas, yang dihasilkan benang katun. Dari hujan yang sama, kok yang satu wol, yang satu sutra, yang satu katun. Itu kalau enggak Gusti Allah enggak bisa. Kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang betapa maha penciptanya Allah, kata beliau tidak usah jauh-jauh. Ada benteng kokoh. Benteng kokoh itu kalau pecah dari dalam kehidupan, kalau pecah dari luar kematian. Apa maksudnya? Telur loh. Telur itu kalau pecahnya dari dalam berarti netes kehidupan. Tapi kalau pecahnya dari luar berarti kematian. Dok dadar. Telur dadar. Simple. Imam Malik ditanya, apa buktinya Allah itu Maha Pencipta? Jejak onta, kata beliau, menunjukkan adanya onta. Madu menunjukkan adanya lebah. Nah, kalau gitu kamu bisa mikir bahwa jejak onta tandanya ada onta, madu tandanya ada lebah. Nah, alam semesta begini indah ini menunjukkan adanya siapa? Masya Allah ya. Para imam itu kalau mikir simple tapi kena gitu. Simple tapi kena. Dakwah kita ini ala basiratin, buktinya nyata, ilmunya jelas. Tidak perlu kemudian kita menyembunyikan tentang dinul Islam ini sesuatu, tapi kita menyampaikan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan apa-apa yang memang seharusnya disampaikan. Terjadi perbedaan pendapat antara kedua jam ini ya.
34, yang itu sudah 41. Bedanya cukup banyak. Tapi itulah hikmahnya, dua-duanya dipasang. Kalau sama buat apa dipasang? Gitu. Kalau ibu saya dulu memberi nasihat itu, jangan kalah sama jam mati. Apa maksudnya jangan kalah sama jam mati? Karena jam mati itu sehari masih benar 2 kali. Jam mati itu sehari masih benar 2 kali. Ya jam itu pas dia matinya itu itu benar 2 kali kan, benar 2 kali. Jadi jangan kalah dari jam mati. Jam mati saja sehari masih benar 2 kali. Ala basiratin. Jadi kita ini beramalnya ilmiah, berilmunya amaliyah. Gitu. Ana wa manittaba'ani, yang berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah adalah bahwasanya yang dinamakan dakwah itu Rasulullah SAW menyebut manhajnya ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ittiba kepadaku, mengikuti aku, ada amal jama'i di dalam dakwah. Dalam akhir surah As-Saff ada kalimat yang sangat menarik, wa idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Jadi ada kalimatnya hawariyun, Nabi Isa dan Hawariyun. Nabi Isa bertanya, man ansari ilallah, siapakah yang menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong agama Allah. Jadi hakikatnya sebenarnya dakwah ini begini, meskipun ini belum bisa kita laksanakan di zaman kita. Ada ulama, ada qiyadah, ada orang alim, ada faqih yang punya program ditawarkan kepada umat. Ayo, ini program dakwah kita, siapa yang mau bantu? Gitu ya. Harusnya begitu. Tapi selama ini yang terjadi adalah yang punya program umat, ulamanya diundang untuk ngisi. Yang benar seharusnya, yang benar ya seharusnya itu di ulamanya yang punya program, umatnya tinggal manut, ayo kita jalankan programnya Ustadz, gitu kan. Harusnya begitu. Nah, sementara selama ini pada umumnya kebanyakan Ustadz diundang untuk ngisi programnya umat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi tidak terjadi kesinambungan kurikulum dan progres di dalam harakah, di dalam pergerakannya. Kalau kita bisa bikin nanti, makanya saya meskipun kecil ini salah satu program saya, yaitu Majelis Jejak Nabi Ngenal ke Sirah. Ini adalah bagian dari program saya. Pokoknya jenengan kudu manut, gitu kan. Yang di Surabaya ada panitia Majelis Jejak Nabi kudu manut, ini program saya kok, gitu kan. Nek gelem ya kono, ora gelem ya wis, gitu kan. Nah, itu. Bukan ngundang, tapi saya datang untuk kemudian menyampaikan program saya. Anda memfasilitasi, kan harusnya begitu. Itu memang idealnya begitu, tapi kita kan belum bisa ideal-idealan ya. Mesti merintis bagaimana para ulama ini juga bisa bersinergi satu sama lain di dalam kemudian menyusun program-program untuk umat. Jadi kita ini harus punya tema, gitu ya. Punya tema untuk kebangkitan umat, Masya Allah. Ini ada tema masjid, ada tema Quran, ada tema sirah. Bagian-bagian dari pilar-pilar peradaban yang akan kita bangun. Insya Allah akan ada progres kalau kemudian program ini tersusun dengan baik, dilaksanakan dengan bagus, gitu ya. Tapi kalau cuma saya diundang ke sini ngisi tabligh akbar terus ya mubleng gitu ya, tabligh terus itu ya. Tabligh itu balighungani walau ayah. Yang namanya tabligh itu ya sampaikanlah dariku meskipun cuma 1 ayat, ayatnya cuma 1 terus. Hanya menjadi, ya bukan tidak penting, tabligh akbar itu penting, bagian dari menyampaikan ilmu kepada umat secara luas. Tabligh ini yang paling besar, ada yang takhusus namanya taklim, gitu ya. Ada yang kemudian lebih khusus lagi bagaimana disebut sebagai tarbiyah. Bagaimana kemudian program-program yang disusun itu bisa mengubah individu, bahkan bisa mengubah masyarakat lewat berbagai macam wasilah atau sarana, gitu ya. Ana wa manittaba'ani, ini namanya amal jama'i. Karena memang amal jama'i ini kita perlukan di dalam dakwah agar dakwah ini mencapai sasaran. Jadi tidak sporadis, tidak reaktif, reaksioner. Kita ini kan baru bergerak kalau ada, Uyghur inget biyen.
Tetapi yang terliput, terekspos media baru-baru ini, memang kita harus punya langkah-langkah nantinya selain, ya bukannya berarti yang reaktif rasional nggak perlu, kita perlu menyatakan sikap, kita perlu menyampaikan tuntutan, yes. Tapi gimana program ke depan, gitu ya? Antum sanggup nggak dikirim dakwah ke Uighur, gitu ya? Antum sanggup nggak dikirim ke Beijing mendakwai Xi Jinping, gitu kan? Itu proyek jangka panjangnya kan harus begitu, gitu ya. Kita ini nggak boleh jadi penderita terus, bagian tak duduk yo, jangan. Teman saya jangan diduduk, cuma begitu. Mbok nutuk balik gitu loh. Kan harusnya begitu. Ya nutuknya itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu maksudnya begitu. Jadi kita ini harus menjadi yang punya aksi, biar mereka yang kemudian kewalahan menghadapi serangan kita. Jangan kita kok bengok terus gitu kan. Ini kan ribet gitu. Kalau kita kan cuma gantian bengoknya. Kemarin bengok Rohingya, sekarang bengok Uighur, besok bengok Palestina, besoknya bengok Suriah. Memang bengok terus. Bukan berarti itu tidak penting. Bengok itu penting. Minimal bengok berarti masih ada, masih hidup. Bisa bengok gitu kan. Umat ini masih bisa memberikan reaksi. Tetapi memang bagaimana kemudian amal-amal besar ini menjadi sesuatu yang mengubah tadi yang kita sebut gitu ya. Nah, gejala-gejalanya kita bisa melihat ya, yang tampak di 212 gitu ya, di masjid-masjid, di masjid perkantoran, taklim-taklim yang hidup. Ini insya Allah bagian dari progres pergerakan itu. Kita ini pengen satu saat 212, lalu kemudian gara-gara ada 212 Israel bilang, Indonesia sudah ngumpul laskarnya, kita jangan nyakitin orang Palestina lagi, takut ya sama Indonesia gitu. Kan harus sampai level itu. Gara-gara kita kemudian berada seperti satu syarat dan ketentuan berlaku, Indonesia serem nih. Lalu Myanmar nggak berani macam-macam sama muslimin Rohingya. Awas toh jangan diapa-apain Rohingya itu, nanti kalau kita ngapa-ngapain Rohingya nanti kita dicubit sama Indonesia kan bahaya gitu. Sudah sampai level itu harus ya gitu kan nantinya. Bagaimana kemudian kita punya power untuk kemudian membuat orang tidak melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita di berbagai macam tempat. Kita insya Allah akan sampai pada level itu. Saya sangat optimis tentang hal ini. Gitu ya. Ana wa man tabani subhanallah dan maha suci Allah. Jadi salah satu rambu-rambu dakwah itu subhanallah, maha suci Allah. Apa maknanya? Jangan sampai kita berdakwah orang justru lari dari agama Allah. Jangan sampai kita berdakwah justru orang membenci Allah, mengata-ngatai Allah, menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran batas ekstrimnya adalah, dan jangan kamu cela sesembahan-sesembahan mereka yang akan menyebabkan mereka mencela Allah tanpa ilmu dan tanpa batas. Jadi kalau kita berdakwah nggak perlu bagi kita untuk komentari Tuhannya orang lain, komentari sesembahannya orang lain, membikin candaan tentang dewa-dewanya orang lain, gitu ya. Kalau itu apalagi punya akibat mereka balas, menjelek-jelekkan Allah, menistakan Allah. Ini batas. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Tidak boleh kita justru didakwah yuk malah bubar. Sebelum didakwai masjidnya rame. Begitu ada yang berdakwah masjidnya sepi gitu. Ini keliru, ini jelas gitu. Bagaimana kemudian dakwah ini membawa semakin banyak manusia ke dalam keridhaan Allah, bukan justru membuat manusia takut, membuat manusia khawatir, membuat manusia ngeri. Dan ini diperlukan ilmu, diperlukan kaidah-kaidah yang tidak sederhana, tapi kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya kaidahnya al-qudwah qabla dakwah. Salah satu yang dirumuskan oleh Syekh Mustafa Masyhur, al-qudwah qabla dakwah. Kita ini lebih utama memberi teladan sebelum mengajak. Yang kedua, at-ta'lif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Jangan ujuk-ujuk ketemu orang langsung kita dakwai, tapi ikat hati dulu, sambungkan hati dulu, samakan frekuensi dulu. Itu suka futsal.
Saya pengen ngajak dia sholat, saya tak ikut futsal dulu, kan? Baru nanti kemudian ta'rif sesudah itu mengenalkan, bro, futsalnya jam 5:30 selesai ya bro, aku mau sholat maghrib. Oh, yo nggak apa-apa, nanti sampai 5:30 aja ya. Oke, sampai 5:30. Bro, aku sholat dulu ya. Yo, lama nggak? Enggak, sholat itu sebentar. Tapi memang sama Gusti Allah itu rasanya nikmat bro. Ketemu curhat. Loh, sholat itu curhat bro? Curhat bro. Curhat sama Gusti Allah. Pengenalan, ta'rif. Wa ta'rif qabla taklif. Kenalkan sebelum memberi beban. Jangan, oh iya bro, sholat itu 5 waktu. Sehari semalam, kalau enggak sholat itu dapat neraka, namanya neraka sakor. Langsung serem itu. Jangan, gitu ya. Ta'rif qabla taklif. Dikenalkan dulu sebelum memberi beban. Jadi kalimat mengenalkan juga harus enak, gitu ya. Jenengan ada teman sekantor kerja, mau Anda kenalkan supaya mau sholat, enggak akan bisa kalau jenengan waktu sholat datang aja ngeluh. Waduh, sudah zuhur. Nah, itu bukan kalimat ta'rif. Ini kok tiap zuhur itu kok anu tuh ini. Gresulo tuh ini kan. Enggak masuk Pak Eko gitu kan. Ini tidak masuk ini untuk menjadi kalimatut ta'rif. Kalimatut ta'rif, oh alhamdulillah, udah zuhur. Seger ini nanti pasti wudhu terus sujud. Wah, otak jadi fresh kalau sujud. Wah, ini namanya ta'rif gitu kan. Kalau mbak-mbak juga begitu. Ya Allah, udah zuhur, aku udah rindu sama Allah. Mau curhat gitu kan. Nah, itu kalimat ta'rif. Sama ada teman akhwat, teman sekosnya banyak yang belum pakai jilbab, belum menutup aurat misalnya, mau ngajak temannya berjilbab, itu ta'rif dulu. Ta'rif itu kalimatnya jangan ngomong, aduh panas banget yo. Nah, itu gak jadi ta'rif. Jebule pakai jilbab itu panas gitu kan. Nah, makanya kalimat ta'rifnya adalah Masya Allah, panas di luar, tapi alhamdulillah tetap sejuk di hati gitu. Kok bisa? Aku pakai sampo khusus hijab kok gitu. Ini kan ta'rif ya. Jadi ada kalimat ta'rif yang kemudian kita sampaikan. Jadi ini mengenalkan sebelum memberi beban. Kalau sudah memberi beban maka yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jadi jangan dipersulit. Aku pengen sholat ya bro. Iya sholat latihan. Terus mudahkan, jangan dipersulit. Ujuk-ujuk dibelikan bukunya Dr. Andes Mukhrifai. Tuntunan sholat lengkap. Nih apalin, tebalnya 300 halaman benar. Oh banyak ya bacaannya. Harus hafal semua loh ya, nggak boleh. Nggak jadi Rasih do sholat gitu. Nah, aku belum hafal ya bacaannya, nggak apa-apa. Yang wajib cuma surat Al-Fatihah kok. Al-Fatihah. 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 Yo nggak apa-apa, Al-Fatihah nggak apa-apa. Itu. Namanya juga Jainuddin Najiro kan gitu. Ini sedikit-sedikit gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa, pelan-pelan. Alhamdu. Pelan-pelan. Dulu ada cerita. Ada orang mau masuk Islam di Masjid Agung Medan, dituntun sama kepala kantor urusan agama setempat. Asyhadu, asohatu, namanya Tionghoa, kan? Asohatu, asyhadu, asohatu, shin, Mbak, shin. Hampir nggak jadi masuk Islam. Syahadatnya aja susah banget itu. Gimana ibadah-ibadah yang lain, gitu kan? Lah kan nggak harus begitu. Yang awal-awal misalnya. Yang penting tahu maknanya kan gitu ya. Tahu makna syahadatain. Asyhadu alla ilaha. Kalau masuk Islam kok langsung harus tajwidnya bener. Yang belajar di pesantren kalah gitu kan. Nggak bisa. Ya, orang Tionghoa itu insya Allah tajwidnya nanti bagus. Apalagi kalau adzan ya. Adzannya bagus. Hayya 'alas shalah gitu. Bagus. Jadi dipermudah, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru.
Dan beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Astagfirullah, udah jam 17.49 kurang 7 menit. Maghrib udah sholat asar belum? Belum nih, lupa. Oh, memang potensial ahli neraka. Jangan loh. Jangan. Diberi kabar gembira, jangan dibuat lari. Kabar gembiranya, Masya Allah masih ada waktu. Wudhu 1 menit, sholat 4 menit. Ayo, 1, 2, 3. Kan diberi kabar gembira, jangan dibuat lari. Gitu ya. Jadi dulu ada cerita di Afrika, ada orang berdakwah, kepala sukunya mau masuk Islam gitu ya, di Afrika. Begitu kepala sukunya masuk Islam, sama dai-nya langsung diajak ke dokter bedah. Loh, ngapain ini? Oh, kalau Anda masuk Islam, salah satu tandanya masuk Islam adalah itu dipotong. Apanya? Itunya. Nggak jadi kalau gitu saya. Agama apa ini masuk itunya harus dipotong? Iya. Oh, kalau gitu nggak jadi, saya nggak jadi masuk Islam. Batal. Oh, kalau membatalkan masuk Islam, kamu kena hukum murtad. Yang harus dipotong leher. Karena murtad hukumannya mati. Kata kepala sukunya, agama macam apa ini? Masuk potong bawah, keluar potong atas. Jadi ini kan, ya bener, itu tuh bener. Tapi kan, nyampaikannya jangan saat itu kan itu. Perlu proses gitu ya. Perlu tahapan-tahapan sebelum kemudian disampaikan dengan cara yang tepat. Ini adalah satu fikih dakwah yang penting. Jadi al-qudwah qabla dakwah, at-ta'lif qabla ta'rif, wa ta'rif qabla taklif, wa yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Ini kaidah yang akan berlaku sepanjang zaman tentang dakwah. Yang berikutnya, ikhwati fillah rahimahullah, kita bisa mengambil contoh bahwa di sini juga kita memahami sunnah. Sunnah itu ada sunnah yang afdal, ada sunnah yang utama, ada yang lebih utama. Pada kondisi tertentu, ada sunnah utama yang harus kita tinggalkan menuju sunnah yang lebih utama. Ada contoh riwayat yang sahih, Mu'ad bin Jabal itu kalau jadi makmum di Masjid Nabawi tiap waktu sholat, dia berdiri di belakang Nabi SAW. Setiap kali Nabi selesai salam, dia langsung naik unta, pulang ke kampungnya jadi imam di kampungnya. Jadi Mu'ad bin Jabal itu tiap waktu sholat ke Masjid Nabawi dulu, begitu selesai sholat di Masjid Nabawi baru ke kampungnya jadi imam. Itu yang namanya Mu'ad bin Jabal. Ini orang yang saking rajinnya ini begini gitu. Nah, satu hari orang dari kampungnya Mu'ad bin Jabal komplain kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tidak mau lagi sholat berjamaah. Loh, kenapa? Oh, imamnya Mu'ad itu kalau ngimami itu bacaannya panjang, sholatnya lama. Kami ini orang kerja di ladang-ladang ya capek kalau pulang itu diajak sholat lama, nggak kuat ya Rasulullah. Wes nggak usah jamaah-jamaah wes gitu kan. Mu'ad dipanggil, hei Mu'ad, engkau ini bagaimana? Mau jadi fitnah? Mau bikin fitnah? Mau membuat Allah dan Rasulnya diolok-olok? Mau membuat syiar-syiar Islam ditinggalkan? Kaget Mu'ad bin Jabal ditanya begitu. Rasa-rasanya itu dia nggak pernah melakukan hal yang buruk, hal yang dosa, hal yang maksiat lah, kok ditegur kayak begitu. Apa salah saya Rasulullah? Kamu itu, kata Nabi SAW, kalau ngimami sholat gitu ya, panjang bacaanmu, lama sholatmu, bikin kamu nggak kuat. Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, demi Allah, saya itu kalau sholat, mimpin sholat di kampung saya, panjangnya persis panjang sholat sampean ya Rasulullah. Bacaannya persis bacaan sholat sampean ya Rasulullah. Wong sampean baca apa, saya di kampung saya baca itu kok, nggak pernah saya ganti kok, nggak saya tambahi, nggak saya kurangi. Rasulullah ketawa, kemudian beliau berkata, ya makmummu berbeda dengan makmumku, jamaahmu berbeda dengan jamaahku, maka ringankanlah untuk mereka, bacalah untuk mereka sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada dalil khusus tentang surah Al-A'la untuk dibaca sebagai bacaan yang ringan bagi imam yang makmumnya nggak kuat lama-lama. Jadi yang ringan itu adalah sabbihisma rabbikal a'la, bukan inna a'tainakal kautsar ya. Tapi kalau di Jogokarian juga ada yang protes. Sabbihisma rabbikal a'la itu kan kampungnya Mu'ad bin Jabal. Kampung Jogokarian ya qul huwallahu ahad. Cocok gitu ya. Jadi ini fikih dakwah itu tidak mudah. Kita ini tidak hanya soal semangat mengamalkan sunnah seperti Mu'ad bin Jabal kan
ngaji persis yang dingajikan yang Nabi itu kan berarti plek sunnah gitu ya. Nah tapi ternyata sunnah tidak hanya itu. Afdolnya sunnah adalah membawa manusia semakin cinta kepada Allah, cinta kepada syiar, makin rajin sholat berjamaah. Sini belum ya? Kok itu sudah ya? Jadi misalnya khotib Jumat itu, ini sudah ada tulisannya, maksimal 20 menit. Kayaknya saya selalu minta kalau ada khotib yang melanggar batas maksimal Masjid Jogokaryan 20 menit, tahun depan dimohon untuk tidak lagi jadi khotib di Jogokaryan itu. Lama ya gitu ya. 12 kurang 10 sudah naik, baru selesai 12.40, khutbah 50 menit gitu. Wah ini berat ini untuk jamaah, menyulitkan, bikin fitnah, bikin orang jadi malas berjamaah gitu ya. Itu intinya. Karena sini sudah masuk maghrib juga, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.